Kaki David mulai menyusut. Kondisi terkini korban penganiayaan anak pejabat. Ritalino David Ozora 17 sudah 1 bulan lebih menjalani perawatan di rumah sakit. Korban penganiayaan anak pejabat Mario Dandi, 20, tersebut masih belum sadarkan diri di RS Mayapada Kuningan. Meski demikian, pihak keluarga bersyukur karena ada beberapa perkembangan yang diperlihatkan David. Paman David, Rustam Hatala, menyebut keponakannya itu sudah lebih leluasa menggerakkan matanya dan merespon mengikuti gerakan. Rustam menyebut, keponakannya itu pada Sabtu, tanggal 25 Maret tahun 2023, sudah 33 hari menjalani perawatan. Rustam menyebut, secara fisik David kini lebih kurus. Salah satunya terlihat pada bagian kaki yang disebut Rustam mulai menyusut. Ia menduga hal itu terjadi karena jarang digerakkan. Rustam mengatakan saat ini David juga sudah mulai bisa berdiri lebih lama dari sebelumnya untuk melatih otot-otot karena kurang pergerakan. Sebab itu, tim dokter selalu melakukan fisioterapi biar ototnya bergerak terus. Namun demikian, Rustam mengaku kesadaran David belum sepenuhnya pulih. Berdasarkan diagnosis sementara, kata Rustam, David mengalami cedera otak parah. Peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 20 Februari tahun 2023. Awalnya, teman wanita Mario berinisial AGH yang menjadi sosok pertama yang mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik dari korban hingga memicu penganiayaan itu terjadi. Namun, belakangan diketahui orang yang pertama memberikan informasi jika orang yang pertama kali memberikan informasi kepada Mario yakni temannya berinisial APA. Adapun informasi itu, dikabarkan oleh APA kepada Mario sekitar tanggal 17 Januari tahun 2023 lalu yang dimana menyatakan bahwa saksi AGH mendapat perlakuan tak baik dari korban. Atas hal itu, Mario emosi dan ingin bertemu David. Setelah bertemu, David diminta untuk melakukan push-up sebanyak 50 kali. Namun, dia hanya sanggup 20 kali. Selanjutnya, David diminta untuk mengambil sikap tobat dan terjadi penganiayaan. Mario langsung ditangkap oleh pihak security komplek dan diserahkan ke polisi. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan 1 orang tersangka lain yakni temannya Mario berinisial SRLPL, 19. Dia berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut menggunakan HP Mario. Ia dikenakan pasal 76C Jo pasal 80 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Selain itu, pacar Mario berinisial AG dirubah statusnya dari saksi menjadi pelaku. AG dijerat dengan pasal berlapis yakni 76C Jo pasal 80 UU PPA dan atau pasal 355 ayat 1 Jo pasal 56 KUHP subsidiar pasal 354 ayat 1 Jo 56 KUHP subsidiar 353 ayat 2 Jo pasal 56 KUHP.